Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Masih dalam pembahasan muamalah, karena muamalah ini banyak sekali pembahasannya yang diinginkan oleh syariat di saat membahas muamalah ini, agar tidak terjadi kezaliman di antara sesama manusia, apakah itu muslim ke non muslimnya ataukah sesama muslimnya. Inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Sesungguhnya kata Allah, aku mengharamkan kezaliman untuk diriku dan aku jadikan hal itu juga haram bagi kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Seseorang yang mau berdagang tapi tidak belajar tentang ilmu perdagangan, maka pasti melakukan kezaliman. Seseorang yang mau menikah tapi tidak tahu ilmu tentang pernikahan, pasti akan melakukan kezaliman. Dan seluruh pembahasan muamalah, kalau tidak dipelajari, maka kemungkinan kita akan melakukan kezaliman. Wa qad khaba man hamala dzulma, sungguh celakalah orang yang membawa kezaliman meskipun sedikit. Nah, dari sinilah kita belajar tentang muamalah sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, sekarang kita masuk dalam pembahasan as-sulhu. Pembahasan sulhu. Sulhu ini adalah perdamaian antara dua kaum yang sedang bertikai atau dua manusia yang sedang bertengkar. Maka di sini ada namanya sulhu, damai. Dan ini hukumnya jaiz, boleh. Paham Pak? Allah menyebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 9, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Jika ada dua kelompok mukmin sedang berperang, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah keduanya. As-sulhu khair. Sulhu, damai itu baik. Bertengkar itu buruk. Berkelahi itu keburukan. Berdamai itu kebaikan. Kenapa bisa terjadi pertengkaran? Karena kedua-duanya sama-sama egois, sama-sama merasa menang. Paham? Ketika mungkin ada seorang berselisih, bersengketa masalah tanah, satu pegang segel, satu pegang sertifikat, ya kan? Kedua-duanya merasa memiliki tanah ini. Maka bagaimana ini? Maka disinilah masuk pembahasan sulhu, yaitu damai. Mungkin si segel ini membayar lagi ke sertifikat, atau sertifikat ini membayar lagi ke si segel. Karena mungkin dilihat dari faktor umur, suratnya lebih lama yang segel ini, paham? Daripada yang sertifikat. Atau ada hakim yang mendamaikan keduanya. Ini kalau kedua-duanya nggak mau mengalah. Ini yang repot Pak. Kalau sekiranya ada satu orang yang mau mengalah, maka tidak ada niza, tidak ada selek atau tidak ada pertengkaran di antara keduanya. Jadi sulhu ini hukumnya boleh atau jaiz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sulhul Hudaybiyah. Kita tahu bersama kejadian sulhul Hudaybiyah di tahun 6 Hijriah, di mana Rasulullah dan para sahabatnya yang berjumlah 2.400 ingin melakukan perjalanan haji atau umroh, kemudian dihisor oleh musyrikin, ditahan oleh orang-orang musyrik, dilarang masuk. Sehingga terjadilah sulhu Hudaybiyah di sini. Di poin-poin perdamaian tersebut, sebagian besarnya merugikan kaum muslimin.
ada satu poin yang sangat menguntungkan. Apa itu? Kaum muslimin dibolehkan berdakwah di mana saja berada. Di Madinah kah, di Mekah kah? Ini poin yang sangat menguntungkan. Poin yang merugikan adalah tak kala mereka mengatakan bahwa jika ada orang Mekah keluar ke Madinah, ingin pindah, ingin hijrah, harus dikembalikan. Jika orang Madinah mau ke Mekah, tidak boleh dikembalikan. Poin-poin ini yang membuat Umar bin Khattab sangat marah dan menganggap bahwa ini tidak benar. Tapi Rasulullah punya pandangan ke depan bahwa ini sangat menguntungkan bagi kaum muslimin, sehingga terjadi sulhu, yaitu berdamai, tidak terjadi peperangan hingga beberapa tahun ke depan. Paham Pak? Ini namanya sulhu. Nah, baca Abu Imran. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-sulhu jaizun bainal muslimin illa sulhan harrama halalan aw halala haraman. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hasan sahihun wa sahahahu Hakim. Nah, ini menjadi dasar dari hadis tentang bolehnya sulhu, damai. Karena ini sangat dibutuhkan tak kala ada suatu kelompok atau suatu manusia bertikai, bertengkar dalam suatu permasalahan. Maka disinilah sangat dibutuhkan berdamai. Jadi ayat-ayat yang kita bacakan tadi, kemudian hadis ini menunjukkan bahwa sulhu itu hukumnya boleh. Kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Kalau sekiranya ada seorang pedagang, sesama pedagang bertikai mengenai masalah uang. Si penjual mengatakan kepada si pembeli, kamu itu belum bayar. Kemudian si pembeli tadi mengatakan, saya sudah bayar. Nah, ini nggak tahu yang mana yang bohong ini. Si penjual kah ataukah si pembeli? Pasti ada yang bohong di antara keduanya. Maka kalau sekiranya mau melakukan sulhu damai, ya sudah, bayar separuh aja. Si penjual mengatakan, ya sudah, saya bayar separuh aja. Paham? Separuhnya buatmu, separuhnya buat saya. Paham Pak? Ini namanya apa? Ini namanya damai. Tapi kalau sekiranya si penjual mengatakan, kamu boleh bayar separuh, tapi dengan syarat mejamu saya pakai 1 bulan. Paham? Ini nggak boleh lagi. Ya, kenapa? Karena merugikan si pembeli. Yang tadinya mungkin hanya berapa juta saja, dia harus mengambil mejanya dengan 1 bulan. Itu banyak sekali kalau mau diuangkan. Nah, baca apa Imam? Nah, stop dulu. Apabila ada 2 orang bertikai kemudian berdamai dengan ain bi ainin akhar. Contoh seperti ini, ada seorang bertikai masalah tanah. Ya kan? Si A mengatakan ini tanahku, si B juga mengatakan ini tanahku. Terus si A mengatakan, udah gini aja deh, saya ada tanah di Karyangau atau ada saya tanah di Kilo, gimana? Kamu ambil aja di sana, saya ambil ini. Paham? Dia gantikan dengan apa? Dengan jenis tanah yang lain, bukan di Balikpapan, di kota. Nah, kalau sekiranya mau diukur harganya, maka sebanding. Taruhlah di kota 10 kali 20 harganya 200 juta. Paham? Dengan 1 hektar di Kilo 30. Ya, kira-kira hampir sama ini. Lebih mahal 1 hektar ya di Kilo 30 ya. Nah, kalau sekiranya dia mau menerima,
ya silahkan. Paham? Kalau nggak mau mungkin sudah saya ganti uang aja. Kita damai, saya kasih uang. Nah, ini namanya apa? Damai dengan menggantikan barang yang lain. Dengan barang yang lain, au bidainin, atau dengan utang. Bertengkar gitu antara dua orang, satu mengatakan kamu itu belum bayar utang sama saya. Yang satunya lagi mengatakan saya sudah bayar utang. Sementara tidak ada bukti pembayaran. Maka bagaimana ini? Ia bisa dengan damai, mungkin mengatakan saya punya uang sama si fulan dengan nilai yang sama. Gimana kalau sekiranya kamu ambil aja uang saya sama si fulan itu? Paham? Menggantikan dengan utang yang lain. Dan ini apa? Dan ini dibolehkan. Coba baca Abdul Fikar wa in kana lahu alayhi daynun fasalahahu anhu bi'ainin aw bidainin faqadahu qabla tafarruqi jaza. Apabila ada seorang yang bertikai dalam hal utang, ya, dalam hal utang seperti yang kita gambarkan tadi, satu mengatakan saya sudah bayar, satu lagi mengatakan kamu belum bayar, mana buktinya kamu bayar? Maka boleh dia berdamai dengan apa? Dengan mengganti barang. Ya sudah, karena kamu nggak mau bayar, karena saya merasa belum menerima pembayaran, ya sudah, kulkasmu aja saya ambil ya, atau motormu saja saya ambil. Maka ini apa? Berdamai dengan menggantikan barang. Padahal yang dia pinjamkan uang, Pak, ya. Ini digantikan dengan apa? Dengan barang. Kalau sekiranya barang tersebut dinilai atau dijual bekas tidak sebanding dengan utang yang dia pinjam, maka ini tidak mengapa. Paham? Karena sudah berdamai dengan apa? Dengan menggantikan barang. Paham, Pak? Seperti kemarin waktu itu Abu Kembar itu bertanya tentang sesuatu permasalahan, mungkin masalah pribadi dia. Ada orang pinjam uang, nggak mau bayar, akhirnya apa? Dia berinisiatif mau ngambil perabotan yang ada di rumah orang tersebut. Nampak? Nah, kalau sekiranya dia nabangkungi kok, ya silakan. Ya kan, kalau dia nggak parangi kamu orang tersebut, ya silakan. Kalau dia memperbolehkan silakan aja, Pak, ambil aja barang-barang yang ada di rumah saya. Yang penting utang saya lunas. Ya selesai. Sepakat? Berarti ini damai kan, Pak? Meskipun di total semua barang yang perabotan rumahnya tidak sebanding dengan utang, maka tidak mengapa. Lunas sudah utang. Karena sudah apa? Sudah damai di depan. Tidak ada lagi tuntutan di belakang maupun di akhirat nanti. Nah, tapi kalau sekiranya yang terbaik bagi yang meminjamkan uang adalah sudah lepaskan utangnya. Wallahu fi auni akhihi, wallahu fi aunillahi, maka Allahu fi auni akhihi. Demi Allah, dan Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya yang lain. Au bidainin qabadahu qabla tafarruqi, atau dengan utang yang dia sudah terima sebelum berpisah, atau dia terima separuh. Contoh, ada orang nih minjam uang 1 juta, qadarullah sudah berapa tahun dia nggak kembalikan uang tersebut. Akhirnya yang memberikan pinjaman ini berinisiatif, sudahlah Pak, terserah 500 kah kamu mau bayar atau 300 kah, yang penting Bapak bayarlah, saya capek nagih terus. Nah, kalau dia orang itu bayar 300, maka 700.000 ini dianggap halal. Paham? Tidak dianggap utang lagi. Kenapa? Karena sudah damai dengan 300.000. Paham? Tapi kalau di dalam hatinya orang tersebut mengatakan, iya,
700.000 itu nanti di akhirat saya tagih lagi. Ini nggak boleh. Karena seseorang itu dihukumi dengan zahirnya, adapun batinnya nggak dianggap. Karena orang ini sudah tidak bisa lagi, dan dia sudah menawarkan damai. Udah bayar aja berapa yang bisa kamu bayar, sisanya ya sudah saya anukan, saya damaikan aja. Baca Abu Imran. Awsalahahu ala manfaatin fi aqalihi aw ghairi ma'lumatin aw salaha 'an dayn mu'ajjali bi ba'dihi halan aw kana lahu 'alayhi daynun la ya'lamani qadrahu la ya'lamani qadrahu fasalahu ala syai'in soha. dhalika. Au salahahu, atau dia berdamai dalam suatu hal yang bermanfaat dalam perkara akor. Akor ini bisa rumah, bisa motor, bisa mobil yang bukan bukan bahan makanan. Mobil, motor ini namanya akor atau ikor. Contoh gini, ada seorang menjual rumah, ya kan? DP 50 juta. Cicilan 1,5 juta sebulan selama 3 tahun, selama 15 tahun. Biasa ini Pak ya. Di tengah jalan orang yang ambil rumah ini nggak sanggup bayar. Dia mau kembalikan. Padahal ada perjanjian di awal, kalau sekiranya di tengah jalan Bapak tidak bisa membayar, maka DP tidak boleh kembali. Boleh nggak seperti ini Pak? Nggak boleh, ini zalim ya. Seharusnya yang syar'i tetap tetap kembali. Tetap kembali DP. Cuma si penjual rumah ini harus juga memikirkan antara kerugian yang dia akan dapati kalau sekiranya menerima pengembalian rumah tersebut. Rumah itu kan menjadi bekas Pak ya. Maka gini aja deh Pak, kita berdamai aja. Rumah ini saya jual, ya saya jual dulu. Kemudian setelah itu nanti berapa kelebihan dari harga atau kekurangan dari harga jual awal saya. Kalau sekiranya saya jual 300 juta cash, maka sudah. Kalau sekiranya saya bisa dijual 300 juta, ya sudah saya kembalikan uang Bapak. Kalau enggak, maka saya akan potong dari harga jual yang ada. Ini banyak biasanya kejadian Pak seperti ini, yang properti yang syar'i ini yang biasa biasa menerima seperti ini dan harus menanggung seperti ini pengembalian. Nah kalau dealer atau yang lain dia hitung sewa. Paham Pak? Awalnya kita kredit, macet di tengah jalan dihitung sewa. Paham Pak gambarannya? Contoh gini, kita nyewa kredit motor, ya kan? DP taruhlah 5 juta. Di tengah jalan setahun kita perjalanan bisa bayar, kemudian tahun kedua nggak bisa bayar, maka setahun pertama tersebut dianggap sewa. Dia hitung sewa per bulannya berapa, sehingga DP kita hangus dan tidak bisa dikembali. Kenapa? Karena motor yang kita beli tadi itu dianggap Dianggap sewa. Nah, seperti ini. Ini adalah kezaliman. Au salaha 'anid dainil mu'ajjali bi ba'dihi halan. Atau dia berdamai tentang utang yang mu'ajjal. Mu'ajjal ini yang diakhirkan pembayarannya. Contoh gini Pak, saya minjam uang, tapi saya janji pengembaliannya 5 tahun lagi Pak ya. Paham? Pengembaliannya 5 tahun. Contoh saya pinjam uang sama Pak Wawi 10 juta. Kemudian saya ngomong di awal, Pak Wawi nanti saya kembalikan ini 2 tahun lagi. Paham Pak Wawi? 2 tahun lagi. Baru berjalan 2 bulan, Pak Wawi datang ke rumah saya, Ustadz saya sangat butuh uang ini. Bisa nggak uang saya dikembalikan?
Oh Pak Wawi, kita ini sepakat saya minjam uang ini 2 tahun. Sudah Ustaz, bayar aja sudah berapa saya kembalikan aja dulu. Sisanya itu nantilah. Paham? Maka di sini saya berdamai dengan Pak Wawi yang seharusnya perjanjiannya 2 tahun lagi saya kembalikan. Ini dia minta apa? Minta segera. Ya sudah. Saya kasih 1 juta dulu Pak Wawi. Nanti 1 jutanya sesuai dengan apa? Dengan perjanjian. Maka ini dibolehkan. Nah, yang permasalahan terakhir ini yang sering terjadi Pak, di mana kadang kita minjam uang sama orang, beberapa tahun ke depan kita lupa utang saya itu berapa ya sama antum ya. Kemudian orang yang meminjamkan uang ini juga lupa. Astagfirullah, saya juga lupa berapa saya pinjamkan uang dulu. Ini utang ini, masalahnya berat. Maka dalam hal ini perlu sulh damai. Ya sudah, kita damai aja. Kira-kira aja deh. Kira-kira antum berapa perkiraannya? Saya itu perkiraannya 1 juta aja. Ya udah sudah, kita damai aja 1 juta. Halal bihalal saja. Paham? Halal bihalal. Kalau sekiranya dulu antum minjamnya 10 juta, ya sudah 9 juta berarti hangus. Karena saya nggak bisa juga nentukan. Paham? Sama-sama nggak ingat berapa utang, berapa yang dia diutangkan. Fasolahu ala syai'in, maka dia berdamai sebagian atau separuhnya saja dari utang yang pernah dia pinjam. Ini banyak Pak kejadian di lapangan seperti ini. Mungkin pura-pura dia lupa atau memang dia lupa, kita nggak tahu kan. Meskipun jumlahnya sedikit ataukah banyak, maka harus ada apa? Harus ada sulhu. Kalau sekiranya yang meminjamkan juga denisengi, tidak tahu berapa yang dia pinjamkan. Baca Pak Imam, wa qala an-nabiy ini permasalahan antara jiran, tetangga. Yang kita kadang tinggal macam di komplek gitu atau di perumahan. Biasanya perumahan itu Pak ada yang couple. Tahu couple? Couple di mana 2 rumah 1 dinding. Paham? 2 rumah 1 dinding. Dindingnya bareng. Nah, kalau sekiranya dia barengan 1 dinding, kalau di sini rata-rata pisah Pak ya. Perumahan di sini ya. Dindingnya pisah. Maka sesama tetangga tidak boleh menghalangi dalam menggunakan dinding tersebut. Karena kepemilikannya bersama. Paham? Mungkin mau menancapkan kayu ulin ke dinding tersebut atau mau mukul apakah, maka tetangga sebelah nggak boleh merasa terganggu. Paham? Karena ini kepemilikan bersama. Sama halnya jalan ini. Jalan ini 3 meter lebarnya kali berapa gitu. Ini kepemilikannya bersama kan? Maka tidak boleh seseorang itu menghalangi yang lain untuk menggunakan jalan atau memanjangkan atap sengnya sehingga menghalangi mobil besar masuk atau kendaraan besar masuk. Karena hukum bertetangga ini diatur di dalam agama kita. Agar tidak ada terjadi kezaliman antara sesama tetangga. La yadkhulul jannata man la ya'manu jarahu bawa'iqahu. Tidak masuk surga seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari perbuatan buruknya. Paham Pak? Ini ancaman besar. Meskipun tetangga kita itu non muslim, dia punya hak bertetangga, tidak diganggu, baik itu dengan suara murotal mungkin, atau dengan suara musik mungkin, atau dengan hal-hal yang bisa mengganggu tetangga. Sehingga di sini butuh sulhu damai. Karena sama-sama memiliki, ya sudah kita damai saja sehingga tidak terjadi pertengkaran. Nah, selesai tentang sulhu Pak, ada yang bertanyakan dulu?
damai, perdamaian. Kalau seseorang berhutang sama kita, terus kita kayak nagih sudah sekali dua kali gitu nggak dibayar, terus kita mengikhlaskannya tanpa sepengetahuan itu, apakah itu masuk dari damai? Iya. Jadi damai itu diketahui antara keduanya. Diketahui antara keduanya. Kalau antum saja yang ketahui, maka ini namanya tabarruan. Antum berbuat baik. Antum sama halnya menyedekahkan uang yang antum pinjamkan ke dia. Tapi kalau sekiranya antum niatnya, saya ikhlaskan sekarang, tapi kongka duit nama tu, saya harap kembali lagi. Paham? Kongka matu di ini atau masuk sakak matu, willow payment. Paham? Ini adalah pemberian yang bersyarat. Pemberian yang bersyarat boleh seperti ini. Paham Pak? Ada orang kayak gini, mate Pak matu nak pemualai boleh. Nanti saya meninggal dunia baru kamu ambil rumah ini. Ini namanya pemberian yang bersyarat. Tapi kalau sekiranya dia mengatakan ye matu boleh komateka, alamatu boleh komateka, ini apa namanya Pak? Wasiat kan? Wasiat. Tapi kalau kepada anaknya nggak boleh, kepada istrinya juga nggak boleh. Kalau mau berikan sekarang, berarti bapak hanya numpang saja kan? Kapan-kapan dia nikah lagi, bapak harus keluar. Karena bukan pemilik rumah lagi. Nah, yang lain Pak? Iya, jadi kalau mau dikasih adil, satu-satu, setiap anak dikasih satu rumah. Nanti kalau sekiranya iro boleh dipasewai, disewakan gitu, maka nanti sebagai tabungan anak. Paham? Nggak boleh lagi orang tua mengkonsumsi, menggunakan kecuali dengan izin anaknya. Paham? Karena itu kepemilikannya sudah berpindah. Paham Pak? Pamannya nih sudah kita kasih, baik itu dengan lisan ataukah dengan kertas di balik nama. Paham? Balik nama, ini anak pertama, ini anak kedua, ini anak sampai anak kelima. Berarti rumah itu ketika nanti menghasilkan sesuatu milik anak tersebut. Oh, tapi melok mupa kasih merasakan iwaselena, nggak bisa. Berarti bukan punya anak kita, masih punya kita kan? Nah kalau mau dibagi rata. Karena Rasulullah tidak mau menerima persaksian seseorang yang mau memberikan kepada anaknya yang dia cintai saja, tidak berlaku adil pada anak-anak yang lain. Rasulullah nggak mau. Dilu berlaku adillah kepada anak-anak kalian. Kenapa saudara-saudara Yusuf alaihi salam berinisiatif membunuh Yusuf, membuang ke sumur? Kenapa? Karena menyangka bapaknya tidak berlaku adil. Bapaknya ada kecondongan kepada Yusuf saja, tidak berlaku adil kepada anak-anak yang lain. Sehingga apa? Muncul bisikan setan untuk menghabisi Yusuf alaihi salam. Nah, begitu betul pikir. Kalau misalnya dalam tahap nilainya itu tidak sama, kadang ada kalau dijual nominalnya lebih besar. Iya. Meskipun nilainya nggak sama, tapi sama dari sisi bendanya, barangnya. Contoh gini, kita punya anak 5, terus kita belikan baju, semuanya celana kita belikan. Ada celana rombengan satu, ada celana baru satu, ada celana ini, tapi harganya berbeda-beda. Maka ini tetap kita dianggap berlaku adil karena sudah memberikan baju kepada mereka. Karena orang tua itu berkewajiban kiswatuhu, memberikan pakaian, tempat tinggal dan makan kepada anaknya. Kalau anak laki-laki sampai balik saja, kalau anak perempuan sampai menikah.
Nah, jadi tidak sampai menikah pun masih tetap di rumah. Maka seorang bapak haruslah jadi raja tega. Paham Pak? Tahu Bapak raja tega? Kalau ibu kan ratu nggak tega. Kalau bapak harus jadi raja nggak raja tega. Kalau anaknya sudah menikah, masuk kok sapa ke bola sewa. Ajak monro tutuk ke manre tutuk ke. Nah, itu mendidik dia untuk apa? Untuk mandiri, sapa apa namanya? Sapa Andre sendiri. Dari kecil sampai besar upah Andre kau sapa kon Andre. Sekarang kamu cari sendiri. Oh, kasihannya itu terlunta-lunta nanti anaknya. Biar ini adalah pendidikan kemandirian. Biar dia bisa intisyaru fil ard, menyebar di muka bumi untuk mencari rezeki sendiri. Nah, kita masuk dalam pembahasan wakalah. Baca apa Imam? Babul wakalah. Wal musaqah. Nah, keempat bab ini masuk dalam kategori tausikoh. Tausikoh itu kepercayaan. Jadi, tak kala saya mewakilkan sesuatu kepada seseorang dalam suatu urusan, berarti saya mempercayakan urusan ini kepadanya kan? Taruhlah saya tinggalnya di Balikpapan. Kemudian ada anak saya di Arab Saudi sana, anak perempuan. Saya nggak bisa ke sana. Saya telepon teman di sana, tolong wakilkan saya sebagai walinya, wali nikahnya. Paham? Ini namanya perwakilan. Ternyata dia yang menikahi. Ini nggak benar ini. Paham? Ini nggak amanah. Jadi haruslah orang yang diwakilkan itu harus yang amanah. Karena ini kepercayaan. Tolong belikan saya ikan di Sulawesi Tenggara sana. Pergi beli ikan, ternyata dia beli dengan harga murah, kemudian dia jual lagi kepada kita. Paham? Dengan harga yang lebih tinggi. Seharusnya ikan dia bisa dapat harga 10.000 di Sulawesi sana, dia jual 15.000 ke kita. Oh, ini 15.000 saya belikan di sana. Ini nggak boleh, ini penipu. Paham Pak? Yang dia seharusnya ditugaskan untuk membeli, ini dia beli untuk dirinya, kemudian dia jual kepada yang menyuruhnya atau mewakilkannya. Sama anjing Pak, kalau kita punya anjing gitu, anjing yang terlatih, kita kirim dia untuk menerkam apa namanya, buruan, kijangka atau hewan-hewan apa gitu yang bisa dimakan. Terus ternyata dia buru bukan untuk tuannya, tapi untuk dirinya, haram dagingnya dimakan ini. Hewan buruan tersebut haram dimakan. Kenapa? Karena anjing tersebut nggak amanah. Paham Pak? Nggak amanah. Seharusnya dia ditugaskan berburu untuk tuannya. Ini dia berburu untuk dirinya. Maka nggak boleh dimakan. Jadi wakalah dan syarikah. Syarikah ini nanti banyak macamnya Pak. Ada syarikatul wujud, syarikatul mudharabah, syarikatul abdan, syarikatul inan, di mana seseorang pelaku usaha gitu tidak punya modal, terus dia cari investor, cari pemodal untuk dia bekerja sama, bersyirikat dalam pengelolaan suatu usaha. Ternyata dia jalankan usaha tersebut mega waslena, tapi tidak ada catatannya, tidak ada nanre ni nagen ni belanja nih. Akhirnya di akhir tahunnya digagawas selena. Wah, orang ini nggak amanah, kan? Karena syarikah ini adalah kepercayaan. Kamu mengelola harta saya, kamu harus terpercaya. Demikian juga nanti pembahasan musaqah. Musaqah ini gambarannya seperti ini Pak. Ada lahan pertanian, dia susah untuk mengairi. Si pemilik lahan tersebut susah untuk mengairi. Nah biasanya
dicarikan orang yang musako. Musako itu yang mengairi padi tersebut atau tanaman tersebut, nanti dia dikasih upah. Apakah upahnya ini dengan hasil panen ataukah upahnya dengan gaji? Paham Pak? Nah kalau sekiranya upahnya bagian tertentu, nanti bagian pinggir sini bagianmu ya, bagian sini bagian saya, ini nggak boleh, haram. Kenapa? Karena boleh jadi bagian di sana nggak ada buahnya, bagian sini saja yang ada buahnya. Paham? Demikian juga muzaroah. Muzaroah ini di mana ada seorang petani, dia tidak punya lahan, dia mengelola lahan orang lain. Paham Pak? Nanti hasilnya bagi dua. Maka ini amanah. Bapak nggak boleh selewengkan hasil pertanian tersebut. Kalau pasti hasilnya 1 ton, maka dibagi 2. Nggak boleh mengatakan, oh ini hasilnya hanya 1 pikul aja ini, padahal hasilnya 1 ton. Paham? Jadi kesimpulannya wakalah, syarika, musako, muzaroah, ini semuanya tausikoh, kepercayaan. Nah, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.